So, Jocelyn Tania. Ini kali ya namanya kucing. Kok baru datang? Ya gue mau udah dari tadi ya. Hah? Sejak kapan? Sejak kamu lihat sendiri kamu baca sama siapa sih? Adalah teman. Coba lihat mana sih Lili? Ini loh, ganteng kan, my new boyfriend. Oh iya, sejak kapan? Kok lu gak cerita-cerita? Iya, itu kemarin kan, pas di malam tahun baru tuh gue berdoa sama Tuhan. Jadi kan, aku minta sama Tuhan tuh, aku minta pacaran tahun 2021. Jadi gini, aku minta ke Tuhan itu pacar aku yang ganteng, setia, humoris, ya at least berduit lah. Wih, banyak banget kriterianya. Itu mah daftar cowok zaman di Google. Yalah, masa gue mau sih punya pacar yang abal-abal? Jangan dong, masa depan gue nih sis. Bentar, tapi cerita gue tuh belum siap. Ya, lanjut. Nah, jadi gue tuh bilang sama Tuhan gini. Nah, jadi kan jodohku di tangan Tuhan nih. Nah, jadi aku percayakan aja sama Tuhan. Jadi aku berdoa gini, Tuhan, jadi cowok ganteng pertama yang chat happy-nya gue duluan di tahun 2021, yaitu pilihan Tuhan. Dan aku yakin pasti yang terbaik. Nah, jadi ada nih satu cowok. Jadi kan dia kayak pas jam 12 itu loh, 12 malam kayak dia chat happy new year. Habis itu ya kita chat terus. Nah, semakin chat, loh rasanya kita kayak kok gitu loh sinkron. Habis itu ya kita end up video callan. Habis itu tau ya, dia bilang sarafnya itu gua dong. Jodoh ada di tangan Tuhan. Wow, sounds very spiritual ya teman-teman ya. Kita seakan menundukkan diri pada kedaulatan Allah. Tapi apakah memang seutuhnya jodoh ada di tangan Tuhan? Ada pengajaran di budaya Tionghoa, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya cerita dari tentang hal ini. Ada yang namanya Dewa Jodoh. Nah, Dewa Jodoh ini juga mengikat tali cinta ya, katanya tali berwarna merah, tali cinta yang diikatkan pada dua orang yang memang dijodohkan atau ditakdirkan untuk berpasangan. Nah, jadi kita gak akan sanggup untuk melihat tali merah ini ya, siapa dengan siapa yang diikatkan oleh Dewa Jodoh tersebut. Tetapi menurut budaya Tionghoa ini, siapa yang diikatkan ya dengan tali cinta ini, mereka walaupun nanti itu bisa aja orang yang dari latar belakang yang berbeda ya, mungkin lahir di kota yang berbeda, dibesarkan di dalam komunitas yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, pokoknya orang yang berbeda sekalipun, tapi kalau mereka sudah diikat oleh tali cinta ini, jodoh tidak akan kemana, karena itulah tugasnya Dewa Jodoh untuk menjodohkan manusia yang memang ditakdirkan untuk bersama. Nah teman-teman, ada satu lagi sebenarnya ya, prinsip jodoh di tangan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Yunani. Nah teman-teman pasti pernah dengar bukan yang namanya Dewa Zeus. Nah Dewa Zeus ini mempunyai tugas untuk membelah jiwa manusia ya. Jadi jiwa itu dibelah jadi dua, setengah diberikan kepada pria, setengah diberikan kepada wanita. Nah sama sebenarnya dengan prinsip jodoh yang ditakdirkan ya oleh yang di atas itu, yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa. Jadi orang yang sudah dibelah jiwanya oleh Dewa Zeus itu, mereka suatu hari nanti akan ketemu. Soalnya jiwa yang setengah ini tidak bisa punya kekuatan ya. Jadi mereka butuh untuk bersama-sama. Jadi jiwa yang setengah yang ada pada pria dan jiwa yang setengah lagi ada pada wanita, itu suatu hari akan bersatu biar mereka bisa menjadi kuat. Nah teman-teman, prinsip yang dipercaya oleh orang Yunani ini yang mungkin juga teman-teman sudah tidak asing dengan istilah yang namanya soulmate. Ya, jadi partner jiwa ya, bisa dikira-kira seperti itu kita terjemahkan. Nah teman-teman, mana yang teman-teman lebih percaya? Jodoh di tangan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Tionghoa, atau jodoh di tangan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Yunani? Atau bagaimana sih sebenarnya Alkitab mengajarkan kita tentang prinsip jodoh yang benar? Nah teman-teman sekalian, di dalam Alkitab dan juga pengajaran teologi Kristen, kita akan menemukan bahwa memang ada pemahaman tentang kedaulatan Allah, yaitu Allah sebagai pencipta langit dan bumi ini
dan segala isinya ini, Allah sebagai pencipta, dia juga adalah Allah yang memelihara, Allah yang mengontrol semua yang terjadi di dalam dan di bawah kolong langit ini. Tidak ada yang luput daripada kemahakuasaan Tuhan. Dalam hal demikian juga termasuk urusan jodoh manusia. Nah teman-teman, kalau kita hanya melihat satu aspek saja tentang kedaulatan Allah dan kita mengabaikan aspek di mana Tuhan memberikan kehendak bebas bagi manusia, ya kita memahami Alkitab dengan tidak utuh, teman-teman. Seolah-olah Tuhan memprogramkan kehidupan kita itu seperti robot. Jadi Tuhan maunya kamu ke sini, kamu mau ke sana, kamu mau suka sama orang ini, suka sama orang sana, itu semua ada di dalam kontrol Tuhan. Nasib kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita sedang mengabaikan yang namanya kehendak bebas manusia. Nah, kita akan membahasnya ini nanti di bagian berikutnya. Ya, teman-teman. Kalau kita hanya melihat jodoh ada di tangan Tuhan, berarti manusia itu nggak punya kesempatan sama sekali untuk bisa memilih pasangan hidupnya, bukan? Manusia tinggal duduk diam saja kalau memang jodoh sepenuhnya di tangan Tuhan. Manusia nggak usahlah sibuk-sibuk pacaran. Ngapain pacaran? Kalau memang nantinya Tuhan sudah menakdirkan kita menikah dengan si A atau si B atau si C yang dipilih oleh Tuhan. Gak usah sibuk-sibuk pacaran, ya sibuk menghabiskan uang, menghabiskan energi untuk setiap pagi bangun lebih awal dan chat good morning babe, kemudian malam ya chat lagi good night babe, sweet dreams dan sebagainya. Mungkin ada juga ya orang yang sampai menangis-nangis karena urusan pacaran. Gak usahlah habis-habisin waktu buat PDKT, mending habisin waktu itu dulu buat belajar atau main game dan sebagainya. Teman-teman sekalian, kalau kita hanya melihat jodoh sebagai kedaulatan Tuhan tanpa melihat adanya kehendak bebas manusia di dalam hal tersebut, kita sedang tidak melihat pengajaran Alkitab dan teologi Kristen itu secara utuh. Prinsip jodoh di tangan Tuhan tidak bisa kita terima. Ya, kita perlu melihat prinsip berikutnya. Sis, bentar. Tapi kayaknya gue kurang setuju deh kalau jodoh itu udah di tangan Tuhan. Ya, itu seperti Tuhan itu memaksa kita untuk mencintai seseorang gitu. Tapi lu sebagai Adam sama Hawa, kan Tuhan yang kasih Hawa ke Adam. Nah pas Hawa ketemu sama Adam sampai bilang kata-kata yang susah gitu loh. Kalau jadiin drakor pasti keren. Lu tau dia bilang apa? Engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Selesai. Loh, justru kan Tuhan yang memberi pilihan dong ke Adam. Ya gak cuma Hawa aja, mungkin seharusnya ada bunga, kimejin, atau angin sekarang ya kan. Biar Adam ada pilihan dong. Jangan dong. Lah nanti Adamnya selingkuh. Kan cowoknya cuma satu, masa ceweknya banyak sih? Nah jadi pasti Tuhan pilihin Hawa kasih ke Adam. Iya, Tuhan itu pasti terbaik. Gue tetap pikir gak bisa gitu deh. Soalnya kan yang menjalani hidup dengan pasangan kita kan kita, bukan Tuhan. Ya makanya harus gue dong yang pilih pacar dan calon suami gue. Tapi kan bisa salah. Coba bilang sis. Nah buktinya pacar gue udah ganteng, setia, pintar sekolah, pintar cari duit lagi. Bahkan lo tau gak itu hari dia Valentine, dia bilang dia mau beliin rumah loh di komplek itu yang ada singa-singa itu yang kayak Singapura. Serius? Iya. Terus dia juga ada bilang mau beli asuransi pendidikan kasih anak kita lagi. Ya pokoknya gue tenang lah udah punya pacar. Gak salah kan pilihan gue? Ya, tapi kan kalau begitu berarti lu gak melibatkan Tuhan dong dalam hidup lu. Coba bilang, ya menurut aku Tuhan kasih kita kebebasan untuk memilih pasangan kita sendiri. Ya entah di gereja pas pemberkatan nikah Tuhan tinggal memberkati kita. Gue gak jadi ateis kok sih, tenang aja. Nah teman-teman sekalian, di kelompok yang lain ada orang yang lebih mempercayai bahwa jodoh di tangan manusia bukan di tangan Tuhan. Eits, tunggu dulu. Jangan kalian menyangka orang yang punya pandangan bahwa jodoh ada di tangan manusia itu mereka sesat ya. Jangan langsung mencap mereka, wah kalian ini gak percaya Tuhan, kalian ini ateis dan sebagainya. Nah mereka juga punya dasar Alkitab ya. Mereka memahami bahwa jodoh di tangan manusia karena hanya melihat aspek daripada kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia. Kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai pembawa gambar dan rupa Allah. Nah teman-teman,
manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya punya satu keunggulan ya. Seperti yang saya katakan tadi, kita ini membawa gambar dan rupa Allah. Ya, di dalam gambar dan rupa Allah itu Tuhan memberikan kepada kita yang namanya kehendak bebas. Ya, kehendak bebas yang kita miliki itu bukan berarti kita sebebas-bebasnya, terserah gue mau ngapain, gue mau milih siapa jadi jodoh, ya terserah gue, kan kehendak bebas. Nah, kehendak bebas yang benar itu adalah kehendak bebas. Memang manusia memiliki kebebasan, diberikan Tuhan ya untuk dapat memilih ya, memilih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, tetapi masih ada dalam batas-batas aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita lihat kisah cinta daripada Adam dan Hawa ya. Kita kembali ke kitab Kejadian. Nah, ketika kita melihat pasangan pertama yang dikisahkan oleh Alkitab ya, bagaimana mereka juga diberikan kehendak bebas oleh Tuhan ya. Adam dan Hawa boleh memilih, teman-teman. Hari ini pengen makan durian, besok pengen makan anggur, lusa itu pengen makan nangka, mungkin makan nanas, semangka, bebas mau makan apa aja. Tapi ada satu yang tidak boleh dimakan ya, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman Eden itu tidak boleh dimakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan kehendak bebas. Dia, Adam dan Hawa ini boleh memilih apa yang mau dimakan, tetapi ada aturan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu yang di tengah taman itu, buah pohon pengetahuan itu tidak boleh dimakan. Nah, teman-teman, kita tahu bukan bahwa mereka menggunakan kehendak bebasnya over, teman-teman ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena kehendak bebas yang dimiliki mereka itu mereka gunakan dengan semena-mena. Dan di sepanjang sejarah kemanusiaan kita juga lihat sampai hari ini banyak daripada manusia ya yang menggunakan kehendak bebasnya tanpa mau ikut aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, salah satu kesalahan manusia di dalam menggunakan kehendak bebas itu adalah juga dalam hal memilih jodoh, teman-teman ya. Ya, bukan hanya orang-orang non-Kristen, mereka yang tidak mengenal Tuhan yang menggunakan kehendak bebas di luar batas aturan Allah. Tetapi orang-orang Kristen ada juga yang melakukannya loh. Allah dikesampingkan untuk memilih jodoh, teman-teman. Allah hanya dianggap sebagai seorang yang nantinya sampai pada titik akhir ketika mereka sudah menemukan jodoh yang dianggap paling baik buat mereka, mereka tinggal bawa ke hadapan Tuhan untuk disahkan. Mereka lebih percaya dengan apa yang mereka lihat dengan mata, mungkin apa yang mereka rasakan, ya, tanpa mencari apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau bukan. Mereka berpacaran tidak bertanya kepada Tuhan, kira-kira benar gak sih Tuhan menunjukkan orang ini sebagai pasangan hidup saya. Teman-teman, mereka kalau mau dibilang ateis atau gak percaya pada Tuhan, ya gak bisa juga ya. Soalnya begini, mereka punya status sebagai orang Kristen. Dan kalau di Indonesia, kalau orang mau menikah itu harus menikah di rumah ibadat. Dalam hal ini kalau orang Kristen mau menikah harus di gereja. Kalau sudah ada surat pernikahan yang dikeluarkan oleh gereja, atau artinya ada pendeta yang sudah memberkati pernikahan mereka, surat itu baru bisa dibawa ke catatan sipil untuk pembuatan akta pernikahan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya bahwa jodoh ada di tangan manusia ini? Mereka pacaran sesuka-suka mereka memilih jodoh tanpa bertanya pada Tuhan. Kemudian ketika mereka merasa mereka sudah siap untuk menikah, mereka datangi pendeta, ikut kelas katekisasi pernikahan, dan minta diberkati oleh Tuhan. Seakan Tuhan dipaksa, teman-teman, untuk merestui pernikahan mereka ini. Padahal apa yang dipandang baik oleh mata manusia belum tentu baik loh di mata Tuhan. Teman-teman, kita tentunya tidak bisa menerima konsep bahwa jodoh ada di tangan manusia tanpa melibatkan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengaruh dosa di dalam kehendak bebas manusia dapat membahayakan kita di dalam berrelasi, dalam membangun relasi ya dengan pasangan hidup. Kita dapat salah memilih pasangan hidup ya, dan sampai melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan di mata Tuhan. Dan tentunya hal ini tidak akan membawa kebahagiaan di dalam pernikahan kita. So, kehendak bebas manusia saja yang dipakai untuk memilih jodoh, itu juga bukan prinsip yang benar menurut Alkitab. Nah, itu sis, kalau jodoh kita bukan pilihan Tuhan, agak bahaya tahu. Kalau ya kita harus jalan hidup kita sama pasangan kita sampai tua loh.
gue sih gak mau ya hidup sama suami yang gak tepat, apalagi harus menderita. No. Ya justru itu lah, makanya kita harus milih pasangan kita sendiri dong. Ya gue pilih yang paling cocok di mata dan pas di hati. Emang selama ini gue pernah salah pilih? Enggak kan? Ya enggak sih, tapi gue lebih percaya sama Tuhan lah. Kan gak mungkin Tuhan kasih batu ke anak-anaknya yang minta roti, gak mungkin juga kan kasih ular ke anak-anaknya yang minta ikan. Gue kan mintanya pacaran baik, ya pasti Tuhan kasih lah. Tapi gue gak yakin sih sama cowok lu itu. Masa seminggu pendekatan udah langsung jadi ya? Ya setidaknya harus mengenal lebih dalam dong. Ya kan, tapi at least dia itu hasil doaku sis, doaku itu di tangan Tuhan. Ya tetap aja sih, lu perlu waktu untuk bangun relasi itu. Baru kenalan langsung jadian. Kalau gue mah ogah ya, nanti pasti udah pacaran baru tahu sifatnya gitu. Males lah gue dinamis sama cowok. Jadi kan sis, pokoknya jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh yang benar itu di tangan manusia sih. Enggak lah, ya pasti di tangan Tuhan dong. Manusia kan gak bisa lihat hati, Tuhan bisa. Di tangan manusia lah, hati mah bisa pelan-pelan kelihatan sis. Enggak, Tuhan. Manusia, Tuhan loh di sis. tangan manusia sis. Tuhan. Di tangan manusia, ih, Dengar deh, Tuhan. di tangan manusia sis. Tuhan ya. Sis, di tangan manusia. Aku bilang Tuhan ya Tuhan. Tuhan. Manusia sis. Tuhan. Jodoh itu di dalam manusia sis. Benar ya, kalau aku bilang Tuhan ya Tuhan. Manusia. Tuhan. M-A-N-U-S-I-A manusia. Tuhan, Tuhan. Jadi gimana dong? Kita hanya berserah pada kedaulatan Tuhan, katanya kurang alkitabiah. Kalau kita melihat bahwa jodoh di tangan manusia, katanya juga tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Apakah kita harus memilih jalan tengah? Nah teman-teman, saya akan menawarkan satu prinsip yang kalau mau dibilang jalan tengah, saya sih kurang setuju ya kalau menganggap ini sebagai jalan tengah. Karena memang inilah prinsip yang benar menurut Alkitab. Karena tadi kita sudah lihat ya, kalau kita hanya melihat kedaulatan Tuhan di dalam urusan jodoh, itu kita mengabaikan yang namanya kehendak bebas manusia. Nah, kalau kita melihat bahwa jodoh ada di tangan manusia saja, tanpa melibatkan campur tangan Tuhan, itu juga tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab, karena kita mengabaikan kedaulatan Tuhan. So, bagaimana? Yang paling benar ya, menurut pengajaran Alkitab dan juga teologi Kristen adalah jodoh dipimpin oleh Tuhan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Nah, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman ya. Yang paling benar menurut pengajaran Alkitab dan teologi Kristen tentang pemilihan jodoh adalah jodoh dipimpin Tuhan dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Kita memang akan menemukan banyak kisah cinta ya, kisah mencari jodoh di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, kisah di dalam Alkitab ini bersifat normatif. Atau artinya memang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa ini terjadi, dan peristiwa-peristiwa ini dicatat oleh penulis Alkitab bukan dengan maksud biar kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Mungkin kita melihat, oh kisah cintanya Adam dan Hawa romantis ya, oh nanti saya kalau sudah punya jodoh saya ikutin aja ya, ikutin aja bagaimana cara Adam merayu Hawa ya dengan kata-kata yang romantis seperti drama Korea itu. Atau mungkin saya melihat oh kisahnya Yusuf dan Maria deh, ya kayaknya lebih baik ya. Nah, kita ikutin aja seperti itu. Nah, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Kisah dalam Alkitab yang dicatat itu bukan dimaksudkan sebagai sebuah kayak sebuah model di mana nanti kita harus ikut seperti itu ya. Kisah-kisah itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang yang dipilih Tuhan dengan maksud biar kita bisa memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya, cara Tuhan bekerja di dalam urusan jodoh antara jodohku mungkin dengan jodohmu berbeda. Cara Tuhan mempertemukan jodohku dengan jodohmu juga berbeda. Ya, jadi kalau ketika kita membaca kisah-kisah cinta di dalam Alkitab, jangan kita langsung terapkan. Ya, jangan langsung kita terapkan, oh nanti saya harus seperti tokoh yang satu ini.
Ya, kalau seperti itu baru namanya jodoh berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Lagi pula budaya ya, budaya orang-orang yang ada di dalam Alkitab itu juga berbeda dengan kita. Waktu yang mereka hidupi ya, zaman yang mereka hidupi juga berbeda dengan kita. Nah, jadi kembali lagi kepada apa yang tadi saya katakan. Kita harus ikut pada pimpinan Tuhan ya, akan jodoh yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, dan kita punya peran di dalam urusan pemilihan jodoh itu. Nah, pagi ini saya mau mengajak teman-teman sekalian, kita akan melihat sebuah kisah cinta, kisah pencarian jodoh ya yang di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 24, di mana di sini dikisahkan Ishak bertemu dengan Ribka ya. Ishak itu dicarikan jodoh oleh papanya ya, dan dia akhirnya menikah dengan Ribka. Kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja ya lewat kisah cinta ini. Nah, sekali lagi ya, kisah ini bukan nantinya kita harus terapkan di dalam kehidupan kita ya. Kita pengen lihat bagaimana Tuhan menunjukkan inilah prinsip yang benar tentang pemilihan jodoh. Nah, teman-teman sekalian, bagi orang pada zaman itu adalah tanggung jawab seorang ayah untuk mencarikan jodoh bagi anak laki-lakinya. Itulah yang dilakukan oleh Abraham ya, ketika dia mengutus salah seorang hambanya yang paling senior, hambanya yang paling dipercaya untuk pergi ke tanah kelahirannya untuk mencarikan seorang jodoh bagi Ishak ya. Jadi ada seorang hamba yang diutus untuk pergi kepada sanak saudaranya Abraham untuk mencari seorang yang layak untuk menjadi istrinya Ishak. Nah, dari peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana Abraham ya, dan juga hamba daripada Abraham ini benar-benar menyerahkan urusan pencarian jodoh ini kepada Tuhan. Nah, di Kejadian 24 ayat 40 kita dapat membaca bahwa iman Abraham itu kepada Tuhan ya sangat luar biasa teman-teman ya. Dimana di sana dicatat bahwa Abraham percaya bahwa Allah akan mengutus malaikatnya untuk menyertai hamba yang diutus itu dalam hal mencari calon menantu buat dirinya. Nah, Abraham kalau kita masih ingat ya bagaimana Tuhan berjanji kepada dia akan menjadikan dia bapa dari segala bangsa. Ya, anak cucunya itu bakal banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Nah, bagaimana hal ini dapat terjadi kalau Ishak tidak menikah dan melahirkan anak ya, atau melahirkan cucu ya, tepatnya melahirkan cucu bagi Abraham. Nah, Abraham dalam hal ini dia menyerahkan kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan yang sudah berjanji itu akan menggenapinya. Dan hal yang sama teman-teman, iman yang sama ditunjukkan oleh hambanya Abraham. Ya, ketika dia sudah sampai di tanah kelahiran Abraham, dia bingung ya, di sana mau cari wanita yang mana ya, mau cari calon istri yang mana yang cocok bagi anak bosnya. Akhirnya dia pun berdoa dan meminta pimpinan Tuhan, memohon kasih setia Tuhan untuk menolongnya. Nah, teman-teman sekalian, Abraham tidak berhenti hanya pada menyerahkannya kepada tangan Tuhan untuk mencarikan calon istri bagi anaknya. Abraham juga melakukan bagian dia sebagai seorang ayah. Nah, di Kejadian 24 itu ya, kita kalau nanti teman-teman bisa baca di rumah lebih lanjut, di sana dicatat bahwa selain Abraham mengutus seorang hamba untuk pergi mencarikan calon istri bagi anaknya, Abraham juga memberikan sebuah pesan. Ya, kalau kita mau bilang ini mungkin Abraham memberikan kriteria, kira-kira calon istri yang cocok bagi anaknya itu kira-kira seperti ini. Tapi Abraham tidak memberikan list yang sangat panjang ya, yang mungkin seperti teman-teman kalau cari di Google calon istri yang baik itu seperti apa ya, bisa memasak, pintar mengurus rumah tangga, pintar ngajar anak dan sebagainya. Dia hanya memberikan satu kriteria, yaitu jangan pilih orang Kanaan, pilih orang yang dari sanak keluarganya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Kemudian Abraham melakukan apa lagi? Kita bisa melihat bahwa Abraham juga mempersiapkan mas kawin atau memberikan hadiah ya. Kalau dicatat di dalam Alkitab, Abraham itu mempersiapkan hadiah yang terbaik, barang-barang berharga untuk dijadikan persembahan kepada keluarga daripada calon istri anaknya itu. Nah, teman-teman, singkat cerita, hamba ini pun pergi ke tanah kelahiran Abraham. Dan Tuhan menunjukkan kepada dia seorang wanita ya yang bernama Ribka yang adalah sanak famili dari Abraham. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk memilih apakah dia mau ya untuk dinikahkan dengan Ishak. Ribka ditanya oleh
anggota keluarganya, apakah dia siap untuk pergi bersama dengan hamba ini? Dan Ribka menjawab mau. Ini teman-teman nanti bisa baca di Kejadian 24 ayat 58. Kalau kita mengerti konteks budaya pada waktu itu ya, dengan sistem pernikahan yang diatur oleh keluarga, tampaknya Ribka sebenarnya tidak punya hak ya untuk memilih orang tuanya mau nikahkan dia dengan siapa. Tapi kita bisa lihat di sini Tuhan memberikan kesempatan bagi Ribka dan adanya usaha manusia untuk memilih ya siapa yang cocok menjadi pasangan hidupnya. Teman-teman sekalian, Tuhan bisa menggunakan banyak cara ya untuk bisa mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Mungkin bisa saja lewat komunitas di mana kita berada. Mungkin kita bisa ketemu calon jodoh jodoh kita, calon pasangan hidup kita itu di sekolah mungkin. Ya mungkin ada di antara teman-teman kita, teman les kita, mungkin ada di gereja, ya ataupun mungkin di komunitas di mana teman-teman berada. Mungkin juga bisa dari media sosial, ataupun mungkin ya walaupun di zaman sekarang ini sudah tidak ngetren sistem kenalin jodoh kepada teman atau kenalin jodoh kepada anggota keluarga, tapi bisa saja ya ada seperti itu. Tuhan bisa pakai cara itu untuk memperkenalkan kita dengan calon pasangan hidup kita. Ataupun mungkin seperti di drama-drama yang teman-teman saksikan, tiba-tiba ada seorang pria dan wanita berpapasan di jalan, gak sengaja ada yang jatuh, kemudian yang satu lagi nolongin dia. Bisa saja Tuhan juga bekerja dengan cara seperti itu. Ya Tuhan bisa punya banyak cara untuk menunjukkan, ya untuk memperkenalkan kita pada calon pasangan hidup kita. Siapa yang menyangka teman-teman 4 tahun yang lalu ketika saya baru memasuki berkuliahan di semester 1 di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, saya pada waktu itu nggak berpikiran untuk berpacaran. Ya waktu itu saya berpikiran ya udah saya mau memenuhi panggilan Tuhan, saya mau masuk saat, saya mau studi teologi dengan baik. Tapi suatu hari setelah makan siang, ya saya dicegat oleh seorang kakak tingkat. Nah kakak tingkat ini seorang wanita ya. Nah kakak tingkat ini bertanya pada saya, kamu boleh bantuin saya nggak untuk mempersiapkan saat youth camp. Kebetulan waktu itu dia sedang merekrut adik-adik tingkat di tingkat pertama untuk menjadi panitia di saat youth camp atau SYC. Nah teman-teman, saya tahu wanita ini ya, saya pernah dengar dari kata orang, katanya dia dari kota Siantar ya di Sumatera Utara. Oh saya pikir ya gak apa-apa lah, bantuin orang sekampung halaman ya, kita juga sama-sama merantau di Malang, ya gak apa-apa lah sama-sama orang Medan, bantuin aja lah. Lagi pula saya juga agak sibuk kok di SYC. Ya dengan pemikiran seperti itu, saya akhirnya direkrut menjadi bagian dari kepanitiaan SYC membantu kakak tingkat ini. Nah teman-teman, pertemuan jodoh yang diatur oleh Tuhan butuh diresponi oleh manusia. Ya, seorang pria dan seorang wanita yang mungkin Tuhan izinkan untuk bertemu, tetapi kalau tidak ada respon yang diberikan oleh manusia dalam hal ini, ya jodoh yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan itu akan sia-sia. Nah kalau dalam budaya kita mungkin kalau cewek yang mulai duluan rasanya aneh ya. Nah jadi biasanya mungkin lebih banyak cowok yang harus lebih agresif ya untuk memulai pembicaraan, memulai perkenalan ya, mungkin dengan ngechat ataupun mungkin dengan mencari tahu tentang diri wanita tersebut. Dan itulah yang saya lakukan. Effort pertama saya coba ngobrol dengan dia, kemudian chat dia ya, kemudian coba mengenal siapa diri dia dan sambil bertanya kepada Tuhan, benarkah ini yang Tuhan tunjukkan sebagai pasangan hidup saya? Tuhan memberikan kebebasan kepada kita teman-teman ya, untuk mau atau tidak mau ya dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan gak akan paksa kita kok untuk menyukai seseorang. Kita diberikan kebebasan. Nah teman-teman, singkat cerita SYC pun selesai ya, dan setelah itu biasanya mahasiswa saat akan liburan dan saya pun memulai liburan dan pulang ke Medan teman-teman. Ya pembicaraan dengan kakak tingkat itu masih berlanjut di chat ya, kemudian saya juga memulai memberikan perhatian ya dengan bertanya kira-kira dia suka makan apa sih, makanan dari Medan ya, makanan di kampung halaman apa yang paling dikangeni sama dia. Ya dia menyebutkan beberapa masakan khas Medan ya, ada kue tiaw dan sebagainya.
Tapi saya pikir bagaimana saya bisa membawa makanan itu pulang ya. Kan repot ya kalau mau bawa kue tiaw yang sudah matang ya. Mau gimana nanti sampai sana udah gak enak. Bawa kue tiaw yang mentah masaknya di mana? Itu juga repot ya teman-teman ya. Jadi kemudian saya akhirnya berpikir, oh ya udah saya bawakan saja bolu meranti. Nah teman-teman, ternyata bolu meranti itu merupakan sebuah langkah yang cukup baik ya untuk merebut hati daripada kakak tingkat tersebut. Ketika saya memberikan kepadanya, saya sangat yakin teman-teman ya, saya sudah memenangkan beberapa persen dari hati kakak tingkat ini. Dan ternyata di dalam perjalanan saya untuk memberikan effort-effort selanjutnya untuk mengejar calon pasangan hidup ini, saya juga mengalami banyak persaingan teman-temannya. Ada juga kakak tingkat yang lain yang sedang mengejar kakak tingkat ini. Nah ternyata dan singkat cerita teman-teman, setengah tahun kemudian ya setelah mengalami beberapa hal ya, setelah saya juga memberikan berbagai perjuangan, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2018 saya dan Aini berpacaran. Kira-kira itulah cerita singkat bagaimana ketika Tuhan sudah mempertemukan saya dengan Aini dan bagaimana saya juga melanjutkannya dengan effort saya untuk bisa memenangkan hati Aini. Inilah ya prinsip yang benar di dalam urusan jodoh, yaitu jodoh dipimpin oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah mempertemukan kita dengan calon hidup kita, kita punya effort ya, kita punya kebebasan untuk memilih apakah kita mau dengan calon pasangan hidup tersebut, dan kita butuh mengeluarkan effort untuk mengejar dan memenangkan hati calon pasangan hidup kita. Nah, berikutnya teman-teman, pacar saya akan membagikan beberapa tips ya yang dapat membantu teman-teman di dalam menemukan pasangan hidup yang sepadan dan sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya teman-teman, jika jodoh itu dipimpin oleh Tuhan dan manusia bertanggung jawab di dalamnya, maka ada 5 tips yang akan saya berikan kepada kita untuk mencari jodoh. Yang pertama, berdoa. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika kita tahu Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, meminta kehendak dan pimpinan Tuhan. Jangan ragu untuk mendoakan pasangan hidup kita di hadapan Tuhan, teman-teman. Jika kamu rasa kamu mencintai atau menyukai seseorang, jangan ragu untuk membawa nama orang tersebut di dalam doa kamu. Teman-teman, kalau cowok juga boleh mengambil langkah secara aktif, membangun persahabatan, mulai PDKT, tapi jangan ragu untuk mendoakan dia di hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, apakah dia orang yang tepat untuk saya atau bukan. Teman-teman yang cewek juga bisa, kalau kamu menyukai seseorang, bawa nama orang itu di dalam doa kepada Tuhan, sambil membangun persahabatan dengan orang tersebut. Jadi ingat, yang pertama, berdoa. Yang kedua, bergaullah dengan sebanyak mungkin orang. Bergaullah dengan sebanyak mungkin orang. Ini adalah jadi bagian kita, teman-teman. Kita perlu membangun persahabatan dengan orang siapa saja, membuka diri selebar-lebarnya untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Dengan membangun persahabatan dengan orang lain, kita bisa mengenal siapa diri kita, sambil kita juga bisa mengenal kriteria orang lain yang cocok dengan diri kita. Tapi ingat, persahabatan yang kamu bangun, kalau kamu mau mencari pasangan hidup, mencari jodoh yang sesuai dengan kriteria kamu, tentu kamu harus bangun persahabatan dalam lingkungan yang baik, supaya kamu bisa mengenal lebih banyak orang-orang yang baik. Ketiga, pilihlah orang yang mengasihi Tuhan. Ketika saya di remaja dulu, saya ingat seorang pembina remaja saya berkata kepada saya, kalau kita mau mencari pasangan hidup, carilah orang yang mengasihi Tuhan. Karena kalau orang itu mengasihi Tuhan, sudah pasti dia akan mengasihi kamu. Teman-teman, bukan hanya cari orang yang seiman, karena yang seiman, yang Kristen, belum tentu benar-benar mengasihi Tuhan. Ada orang Kristen KTP, tapi carilah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, maka dia pasti akan bisa mengasihi sesamanya, termasuk mengasihi pasangan dengan kasih dari Tuhan. Kemudian yang keempat, carilah
dan jadilah seorang soulmate bagi pasangan kamu. Soulmate ya teman-teman, bukan soulmate. Tentu kita tidak percaya dengan mitos Yunani yang berkata bahwa kita ini terdiri dari separuh belahan jiwa dan orang lain yang akan menjadi jodoh kita itu adalah separuh jiwa kita lagi. Mitos itu berkata bahwa kita ini tidak utuh, kita hanya akan utuh ketika kita bertemu dengan belahan jiwa kita yang lain itu. Tentu kita tidak bisa menganut paham ini teman-teman. Kita adalah orang yang utuh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Karena siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak menjadi utuh karena pasangan kita. Oleh sebab itu carilah orang dan jadilah orang yang bisa menjadi soulmate. Soulmate dalam arti soul sepatu. Teman-teman tentu harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pribadi yang utuh di hadapan Tuhan sehingga kamu bisa menjadi sol sepatu. Apa sih maksudnya jadi sol sepatu untuk pasanganmu? Kalau teman-teman perhatikan sepatu pasti punya sol dan sol sepatu itu pasti tetap melekat kepada kaki. Kemanapun kaki kita mau melangkah, entah itu lewat di jalan yang rata, jalan berbatu, jalan lumpur dan sebagainya, sol sepatu akan setia menemani kaki berjalan menempuh perjalanan itu. Perjalanan pernikahan bersama dengan pasangan kita itu adalah perjalanan yang panjang, perjalanan seumur hidup sampai maut memisahkan kita. Maka ketika kita mencari pasangan, kita harus bersedia, kita harus mencari juga orang yang bersedia menjadi sol sepatu kita. Untuk menempuh perjalanan bersama dengan orang itu, untuk menempuh perjalanan di dalam kasih Kristus dan bertumbuh bersama. Dan yang kelima, pastikan kamu bisa meminta saran atau masukan dari orang-orang yang lebih dewasa secara rohani. Tidak ada salahnya meminta pendapat atau meminta masukan dari orang-orang yang kita anggap lebih dewasa secara rohani daripada kita. Entah itu adalah orang tua kita, entah itu adalah kakak pembina kita, ataupun hamba Tuhan dan sebagainya. Tuhan bisa berbicara kepada mereka yang dewasa secara rohani untuk membimbing kita. Jadi teman-teman, sekian tips dari saya, kiranya Tuhan menolong kita, memimpin kita untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah apa yang telah kami dengar boleh menjadi bekal, boleh menjadi penuntun bagi kami supaya ketika kami menjalani hidup ini, ketika kami berjalan di dalam masa-masa kami ke depan, kami mau menyerahkan diri kami termasuk pasangan hidup kami nantinya ke hadapan Tuhan. Dalam masa-masa ini kiranya Tuhan menolong kami untuk mempersiapkan diri kami secara pribadi agar kami boleh siap menjadi seorang pasangan, kami boleh siap menjadi seorang pribadi yang utuh di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, baik itu melalui relasi kami dengan orang lain, maupun relasi dalam pasangan hidup kami ke depan, kami boleh bertumbuh dan memuliakan Tuhan, menjadi murid Kristus yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, karena ini ada Teen Special Valentine, maka ada satu pertanyaan kuis yang terbuka untuk kita semua. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan ini, maka akan ada sebuah hadiah untuk kalian, sebuah hadiah yang menarik. Hadiahnya adalah buku Sacred Search yang beberapa isi khotbah hari ini diambil sebagian dari buku itu. Ini buku yang sangat baik. Teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini silahkan WA atau DM ke Teen GKY Medan, boleh WA ke saya juga jawabannya. Dengarkan baik-baik ya teman-teman pertanyaannya. Pertanyaannya begini, kenapa kisah cinta yang ada di dalam Alkitab, ya khususnya yang ada di Perjanjian Lama, ataupun yang tadi diceritakan sebagian di dalam khotbah, kisah-kisah cinta seperti itu tidak bisa langsung bulat-bulat, tidak bisa langsung mentah-mentah diterapkan persis seperti itu dalam kehidupan kita sekarang? Itu pertanyaannya teman-teman. Silahkan gumulkan jawabannya
Dan jangan ragu untuk mengechat jawabannya ke tim GKY Medan ataupun ke saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.